Halo semua, selamat datang di channel High Color. Mau disclaimer dulu, apa yang aku sampaikan ini sifatnya sharing dan semoga bisa jadi reminder khususnya buat aku pribadi. Dan gambar yang aku warnai ini sebatas visual aja, nanti akan dipercepat untuk mempersingkat durasinya. Keep on watching. Di video sebelumnya, aku udah sedikit sharing tentang pembahasan kali ini, yaitu validasi perasaan. Buat yang belum nonton, setelah video ini bisa kalian tonton ya. Mulai dari definisi validasi perasaan atau emosi, dalam buku The Science of Psychology, Laura King menyatakan kalau validasi emosi adalah kemampuan mengakui emosi yang dirasakan. Memvalidasi perasaan bukan berarti membenarkan bahwa kamu benar, tetapi mengakui bahwa kamu sedang merasakan emosi tertentu. Sebagai orang Asia, khususnya Indonesia, umumnya memang tidak terbiasa mengakui apa yang dirasakan. Dari kecil saat menangis tuh biasanya buru-buru di stop entah oleh orang tuanya atau orang dewasa lainnya. Jangan rewel katanya, biar jadi anak baik. Kalau marah dilarang juga, karena nggak baik juga alasannya. Belum lagi kita ngerasa stres, bingung, perasaan-perasaan itu ditepis semua, padahal itu nggak baik. Aku kasih gambaran, ketika kita ngerasa sedih karena suatu hal apapun itu, kita cenderung untuk mengalihkan perasaan sedih itu entah ke scroll di sosial media, cari sesuatu yang menghibur, atau bisa jadi lari ke makanan yang nggak sehat. Hal seperti itu ngelatih otak kita kalau it's not okay to feel sad, gak boleh ngerasa sedih. Artinya, next time ketika kita ngerasa sedih, akan muncul perasaan bersalah, malu, atau merasa lemah karena kita sedih tadi. Ujung-ujungnya kita abaikan dan gak menutup kemungkinan suatu saat bisa meledak seperti bom waktu. Secara umum, ketika ngerasain emosi negatif, kita didorong buat move on, melupakan. Pokoknya menganggap emosi itu nggak ada. Tapi sadar nggak sadar, ini justru berbahaya loh. Emosi yang kita tekan tadi nggak akan hilang gitu aja. Tapi ketika ada kejadian serupa, emosi tersebut bakal terpicu dan akhirnya mencari jalan keluar melalui kejadian yang baru terjadi. Padahal sebenarnya emosi tersebut bisa terbebas di masa lalu. Hal lainnya juga, kadang kita memandang emosi yang kita rasakan itu nggak logis. Misal kita kesel, emosi lihat orang di jalan tiba-tiba buang sampah sembarangan. Mungkin untuk sebagian orang itu hal yang biasa dan wajar-wajar aja. Karena ada banyak hal lain yang bikin kita merasa suatu emosi tapi dianggap aneh oleh orang lain. Akhirnya kita berpikir, seharusnya aku nggak perlu sih semarah ini, malah jadi ngerasa bersalah kan? Akan lebih baik kalau kita bisa menerima perasaan kita sendiri walaupun kurang pas dengan perasaan orang lain. Ini jadi pendorong buat kita mencari tahu tentang diri kita sendiri, kenapa bisa merasakan hal-hal tersebut. Nah, setelah bisa mengidentifikasi apa yang dirasakan dan tahu penyebabnya, kita bisa melakukan validasi perasaan dan menerimanya sejujur mungkin. Dengan melakukan validasi perasaan, kita jadi lebih tahu apa penyebab munculnya emosi negatif di diri kita sendiri. Langkah berikutnya adalah mencari cara agar penyebabnya bisa teratasi. Jika masalah tidak dapat diselesaikan secara cepat, setidaknya kita bisa mengantisipasi agar respon negatif tidak kita lakukan lagi ketika masalah yang sama muncul. Jadi segitu dulu, jangan lupa untuk like dan subscribe-nya karena sesimpel mencet doang udah bisa jadi tambahan semangat dan bentuk support kalian. Thanks for watching, see ya!